Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Melanjutkan video kita sebelumnya tentang progres pembangunan layang LRT Jakarta fase 1B yang menghubungkan Velodrome ke arah Manggarai. Maka kita menyusuri Jalan Pemuda menggunakan bis Transjakarta. Karena di bagian dalam dari area ini kita dapat dengan mudah melihat adanya proses-proses pembongkaran dari pepohonan. Kemudian nantinya di bagian tengah akan rata seperti ini sehingga dapat dilanjutkan proses berikutnya, yaitu penggalian dan juga pembuatan pondasi dasar ataupun bore pile dari tiang-tiang ataupun pilar-pilar layang LRT Jakarta fase 1B. Untuk area yang berada di sepanjang Jalan Pemuda, mulai dari perempatan Pemuda Rawamangun ataupun Arion Mall ke arah Pramuka, beberapa bagian jalannya sudah clear. Maksudnya sudah siap untuk dilakukan konstruksi seperti yang ada di depan kita. Di sini para pekerja sudah makin banyak dan makin aktif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pembuatan dari pondasi, yang biasanya adalah merakit terlebih dahulu besi-besi, menyanyam, kemudian membuat seperti bulatan, dan nantinya akan dilakukan penggalian ataupun dibor tanahnya dan dimasukkan dari besi yang dianyam berbentuk bulat tersebut serta dilakukan pengecoran. Beberapa bagian jalan memang termakan oleh area konstruksi, termasuk lajur Transjakarta yang sudah pasti, kemudian ada lajur kendaraan pribadi. Ya, jadi Jalan Pemuda di dua sisi itu menyisakan 2 lajur saja yang benar-benar dapat dilewati. Kemudian lajur tengah, yang lajur ketiga ke arah Transjakarta, ada yang bisa, ada yang tidak bisa dilewati. Adapun proses-proses umum yang dilakukan sebelum konstruksi adalah yang pertama tentunya menutup area konstruksi, kemudian melakukan pembersihan terhadap kawasan tersebut. Setelah itu maka adanya pemindahan dari jaringan-jaringan utilitas ya yang masih ada di sekitar area, atau juga pohon serta mungkin ada kantin atau juga bagian tengah jalan sehingga menjadi rata dan bersih. Barulah di sana dilakukan proses konstruksi. Nah, untuk jalan sendiri tentunya dibuatkan petunjuk-petunjuk arah rekayasa lalu lintas seperti ini. Kemudian ada pengamanan bagian area yang arah ke jalan ya, seperti dipasang kon dan lainnya, beserta informasi-informasi spanduk-spanduk seperti itu. Baik, dari sini kita akan pindah ke bis Transjakarta nantinya untuk melihat area bagian dalam dari kawasan konstruksi di sepanjang Jalan Pemuda. Tentunya kita melihat banyak sekali alat berat yang sudah dikerahkan di sekitar sini untuk membantu proses-proses awal ya, terutama untuk menggali dari tanah sehingga nantinya bisa dimasukkan anyaman besi tadi untuk kemudian dicor. Untuk area ataupun kawasan konstruksi yang ke arah bypass atau ke arah Pramuka, di sini sudah clear. Kalau kita perhatikan tidak ada pagar, tidak ada pohon di bagian tengah, jadi mungkin akan segera dipersiapkan juga untuk konstruksi awal pondasi. Kemudian di seberang dari jalan ini atau perempatan lampu merah yang ada di sini, di bagian tengahnya dibongkar pepohonan yang ada yang dipotong, mungkin ini pohonnya sudah tua, dan ada yang memang dibongkar sampai ke akarnya. Nah, ternyata di bagian sini juga sudah ada alat-alat berat ya yang dikerahkan karena sudah clear nampaknya bagian dalam untuk segera bisa dilakukan proses awal konstruksi. Crane dan juga tadi ada rotary drilling rig ya dikerahkan di sana. Kemudian terdapat kontainer-kontainer ya dan tenda-tenda yang dipergunakan untuk di sini menaruh material-material terkait dari proses-proses konstruksi yang ada. Nah, beberapa area masih ada pagarnya, namun sebagian besar itu sudah dibongkar pagar. Kemudian di bagian tengah ada pembongkaran pohon, biasanya itu tanahnya diuruk ya tadi. Nah, ini ada yang sampai ke akarnya dibongkar, ada yang memang dipotong saja pohonnya di bagian sini. Ini ke arah bypass ya.
hasil potongan pohon ada di sana. Nah, biasanya yang muda-muda biasanya itu dibongkar, pohonnya dipindahkan, nanti mungkin akan ditanam kembali setelah selesai. Seperti yang kita lihat di LRT Jabodebek lah ya, di Jalan HR Rasuna Said kan di bagian bawahnya sudah mulai menghijau kembali. Kita sudah sampai di pertemuan Jalan Pemuda dan Jalan Bypass. Di sini ada torennya di bagian tengah, nantinya itu akan dibongkar. Masih ada median jalan yang ada tanamannya, biasanya juga akan dibongkar seperti itu. Nah, titik ini nantinya akan lebih tinggi mungkin jalur layang dari LRT Jakartanya fase 1B, dikarenakan melewati ataupun crossing di atas tol dalam kota dari arah Priok ke arah Cawang dan sebaliknya. Di Jalan Pramuka di sini masih banyak pepohonan, namun di bagian tengah median jalan itu beberapa lokasi sudah dibongkar kanstin-kanstinnya ataupun batu-batu yang putih hitam di bagian tengah sana, nantinya menyisakan tanah dan juga pohon. Pohon-pohon yang kecil nampaknya itu akan dibongkar dan dipindahkan. Pohon yang besar yang tua biasanya itu dipotong kayak yang tadi yang kita lihat. Mungkin ya. Untuk Jalan Pramuka pure saat ini ataupun murni hanya jalur lajur Transjakarta yang dipagar. Ya, nantinya kalau pada saat akan dimulai konstruksi akan melebar. Nah, kita belum tahu nih apakah jalur lambat dan jalur cepatnya digabung. Baiknya mungkin iya, dikarenakan kalau kita lihat ya di Jalan HR Rasuna Said pada saat konstruksi ada yang digabung di jalur cepat dan jalur lambat di sisi barat, karena sisi timur itu ada monorelnya. Nah, dengan adanya penggabungan pada saat nanti ini harus dilebarkan, maka Jalan Pramuka tetap dapat dilewati oleh kendaraan dengan nyaman ya, menyisakan 3 lajur paling tidak untuk kendaraan-kendaraan lewat, apakah itu kendaraan umum seperti electric bus yang ada di sana ataupun kendaraan pribadi. Di Jalan Pramuka sendiri itu akan ada 2 stasiun LRT Jakarta, yaitu BPKP dan juga kemudian ada Pasar Pramuka. Baik, untuk lebih detail ya, kita kembali lihat peta yang ada di sini. Dari Velodrome itu akan mengarah Jalan Pemuda, ada 1 stasiun di sana, kemudian sampai ke Pramuka ada 2 stasiun, ada lagi stasiun Matraman yang kemudian sampai di Manggarai ya. Di depan terminal Manggarai itu sedang ada pekerjaan untuk stasiun Manggarai. Kemudian integrasinya mungkin akan menggunakan skybridge ataupun jembatan udara. Nah, tantangannya mungkin adalah titik pertemuan yang dengan crossing dengan jalan tol dalam kota dan juga crossing dengan flyover Matraman ya. Di bagian atas di sini nanti Pegangsaan 2 itu sebenarnya secara rencana itu akan diteruskan ke arah Sunter ya, Jakarta International Stadium, ke arah Kemayoran dan Raja Wali bertemu dengan KRL. Kemudian ke arah selatan dari Velodrome nantinya LRT Jakarta fase 1C ya kalau tidak salah ini akan diteruskan sampai ke arah stasiun kereta cepat Halim dan juga terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek Halim. Nah, ini merupakan satu langkah yang cukup bagus harusnya karena moda transportasi bertemu dan bertukar moda transportasi di sana sehingga menjadikan mungkin kawasan transit oriented development. Ke arah Mall Arion kita lihat seperti ini ya, progres dari pembangunannya sudah makin banyak. Dan dari sejak groundbreaking di akhir Oktober ya, November, Desember, kemudian Januari kita baru masuk ke minggu ke-3 ke-4, jadi belum 3 bulan tetapi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sudah mulai mengarah ke pengeboran ya. Kemudian mungkin sebentar lagi pondasi-pondasinya akan jadi. Dari pondasi tersebut akan berdiri tiang-tiang yang akan menjadi pilar-pilar penghubung antara girder-girder beton yang dibentangkan dan menjadi sebuah jembatan untuk ditaruh rel di atasnya. Yang paling masif memang di sekitar Mall Arion di sini ya kalau kita lihat pekerjaannya. Jadi progresnya akan lebih banyak nantinya kita pantau di sekitar sini.
Dan untuk melihat lebih detail lagi material-material yang digunakan ya sebelumnya sudah pernah, yaitu besi-besi, batang-batang besi yang nantinya dianyam, dirakit, disambungkan satu sama lain membentuk lingkaran, dan nanti anyaman tersebut, lingkaran dari besi-besi itu, batang-batangnya akan dimasukkan ke dalam lubang yang sudah digali oleh bor yang ada di sana, rotary drilling rig yang ada di sana, kemudian dicor. Di sini tanahnya sudah rata ya, sudah clear. Tadinya ini adalah bagian dari tengah jalan ataupun median jalan yang ada pepohonan mungkin ya. Tampak juga di sini lempeng besi bulat yang mungkin dipergunakan untuk pembuatan dari galian-galian ya, seperti itu. Sama halnya ke arah Orion, di sini terdapat seat pile baja yang ditanam oleh si ekskavator vibro di sana. Suasana di depan Mall Orion sendiri karena ada bagian yang menyempit, jadi terdapat antrian kendaraan. Tentunya ini pada saat jam pergi dan pulang kerja akan menjadi area yang agak padat ya dibandingkan dengan biasanya, mengingat space ataupun lajur yang tersedia itu tidak selebar sebelumnya. Jadi bagi sahabat kami yang lewat di sini dapat diantisipasi itu saja. Sedangkan ke arah stasiun LRT Velodrome, di sana juga sudah ada satu kotak yang disiapkan untuk mulai ya awal dari pondasi, pengerjaan pondasi. Nantinya di sini layangnya akan berbelok masuk ke Jalan Pemuda. Baik, kita akan arah balik melihatnya dari Pramuka ke arah Pemuda. Di sini beberapa pohon-pohon sudah dibongkar, dikeluarkan, kemudian masih ada pohon-pohon lainnya. Kanstin ataupun batu-batu yang hitam putih juga sudah dibongkar juga, kemudian disusun-susun, nantinya akan diangkut oleh si kendaraan yang tadi ya, yang ada di sekitar sini, dikeluarkan. Lalu ada beberapa petugas yang melakukan pengangkatan dari batu-batu yang sudah dibongkar naik ke kendaraan. Nah, pohon-pohon ini nanti juga pasti tidak ada ya. Beberapa bagian yang dipindah, kemudian beberapa bagian memang mungkin dipotong. Di sini para pekerja, ada kuali ya, nampaknya mereka juga masak ya di area ini. Untuk Jalan Pramuka sendiri belum dimulai tentunya pekerjaan dasar dari pembuatan pondasi karena harus menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan-pekerjaan awal. Yang ini. Semoga si LRT Jakarta ya sesuai dengan rencana itu akan beroperasi nantinya pada tahun 2026. Dengan begitu masyarakat yang berada di utara Jakarta dapat menuju ke Pegangsaan 2 lalu menaiki moda transportasi ini ke arah Manggarai. Nanti dari Manggarai bisa menyambung lagi dengan moda transportasi lainnya, ataupun kita juga menunggu dari Manggarai sampai ke Duku Atas, jadi full dari utara sampai ke arah Sudirman itu menggunakan LRT Jakarta. Saat ini LRT Jakarta sendiri yang fase 1A yang sudah berjalan itu dari arah Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome dengan kurang lebih 5 stasiun ya kalau tidak salah. Tadinya dimanfaatkan untuk rencananya adalah mobilitas dari para atlet yang akan bertanding di Asian Games tahun 2018, namun karena belum selesai jadi baru tahun 2019 LRT Jakarta dapat beroperasi. Dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai itu akan ada 6 stasiun. Lalu total biaya yang dianggarkan untuk pembangunan ini adalah 5,5 triliun. Jadi kalau kita bagi ya 6 stasiun, kalau nggak salah juga 6 km ya, 5,5 triliun, hampir 1 triliun untuk per kilometernya.
Namun karena ini adalah proyek strategis nasional untuk kepentingan masyarakat, transportasi, modernisasi, infrastruktur yang ada di Indonesia, jadinya bukan bisnis ya, lebih kepada mempercepat dari mobilitas para penumpang, orang, masyarakat menuju ke pusat kota Jakarta dan sebaliknya, sama dengan pembangunan MRT ya. MRT kalau tidak salah 1,1 triliun per kilometernya. Baik, kurang lebih begitu yang ada di sepanjang jalan Pramuka, kemudian jalan Pemuda untuk yang ke arah Manggarai yang sering terjadi kemacetan di Jalan Tambak. Nanti kita akan lihat di video berikutnya karena jalan tersebut juga sudah mulai masif pembangunan, sudah ditutup, kemudian menyisakan sedikit saja Jalan Tambak. Jadi kendaraan akan antri menuju ke arah Matraman itu dari pintu air Manggarai biasanya ya, kalau kita perhatikan. Ditambah lagi Manggarai nantinya akan menjadi stasiun sentral, maka pekerjaan-pekerjaan yang ada di Manggarai mungkin akan banyak. Yang penting di Manggarai yang kita inginkan adalah penataan kawasan akses menuju ke stasiun Manggarai. Mengingat Manggarai akan menjadi stasiun sentral, maka akses yang diharapkan masyarakat itu biasanya akan mirip dengan Gambir. Nah, Gambir sendiri dapat diakses dari banyak lokasi, kemudian jalannya lebar dan juga nyaman untuk dilewati. Di Manggarai mungkin PR yang terbesar adalah di Jalan Manggarai Utaranya atau di depan dari stasiun di sisi utara. Mungkin sisi timur ya. Jalan Manggarai Utara tapi di sisi timur kalau tidak salah. Sebelah kiri, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, sebelah kiri. Please check your belongings and step. Ini adalah alat berat yang dikerahkan di area ini. Baik, kita akan pantau lagi bersama perkembangan dan progres dari LRT Jakarta fase 1B ini. Karena ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat sejak dari 2019 sebenarnya. Salam pembangunan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.